Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menempuh babak baru. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Jumat 7 November 2025. Dari 8 tersangka tersebut, 2 diantaranya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Lalu, seperti apa peran dan ancaman hukuman bagi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi terus bergulir. Terbaru Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah asistensi dan gelar perkara bersama sejumlah ahli. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin memaparkan, para tersangka terbagi menjadi 2 klaster berdasarkan peran jenis pelanggaran yang dilakukan. Klaster pertama ada Egy Sujana, Kurnia Triyoyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Kelima tersangka ini dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Kelima tersangka itu disangkakan pasal tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Untuk klaster kedua ada 3 nama tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Mereka dijerat dengan pasal tambahan yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan upaya manipulasi atau penghapusan data elektronik. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Selanjutnya, penyidik akan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan para tersangka. Roy Suryo mengaku menghormati penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus ini. Roy mengatakan, ia memiliki hak intelektual untuk melakukan penelitian atas dokumen publik yang sudah sewajarnya diteliti dan menghormati penetapan tersangka atas dirinya. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Roy mengaku akan mengikuti proses hukum yang ada. Menurutnya, status tersangka belum tentu akan menjadi terdakwa atau terpidana. Dari itu, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya menegaskan ijazah Jokowi asli dan sah. Hal itu diketahui berdasarkan penyidikan serta bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Pernyataan itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat 7 November 2025. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan diserang publik. Asep mengungkap, dokumen ijazah yang diunggah oleh para tersangka ke media sosial termasuk Roy Suryo telah dimanipulasi agar tampak seperti dokumen asli. Temuan itu diperkuat oleh hasil pemeriksaan digital forensik Puslap 4 Polri. Berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa dan diuji, penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi telah naik ke tahap penyidikan Juli 2025 lalu, dan kini sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ke-8 orang tersangka itu memiliki peran masing-masing dan dibagi menjadi 2 klaster berdasarkan perbuatan mereka. Usai penetapan tersangka, penyidik akan segera mengirimkan surat panggilan kepada seluruh tersangka kasus ini. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.